Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah kalau banyu gitu. Suaranya kalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darussalam Bapak Haji Sunarsis, yang kami hormati Ketua Persona Pecinta Sholawat Nabi Sohibul Aitam Bapak Rosuli, yang kami hormati segenap jajaran pemerintah desa Sragi, yang kami hormati segenap pengurus ranting NU Nahdlatul Ulama ya, tingkat ranting. Mungkin ada di sini dari Lazisnu, dari Lazisnu, serta banon-banon NU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin di belakang ada fatayat ya, muslimat ya. Mohon maaf, saya di sini juga masih baru. Perkenalkan yang masih belum kenal ya. Sekarang ngadep apa logo ini? Ngapunten nggih, Bu. Nggih. Biasa tiang lanang niku ngadeg nggih. Kamu iki. Kaya artis ngono. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mungkin tadi dari pembawa acara sudah ada perkenalan ya. Betul ya. Saya kalau dipanggil Ustaz saya suka ya. Di sini banyak sekali senior-senior ya. Jadi saya ini masih belajaran, Pak. Ya. Jadi saya pingin saya dari hati kami syiar ya dari anggota kepolisian untuk memberikan yang terbaik ya untuk seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa, biar Polri dicintai oleh masyarakat, disayangi oleh masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai stigma polisi yang kurang baik, yang nggak senang sama polisi ya. Yang kami harapkan adalah polisi juga ada kok santri. Makanya sekarang pendaftaran Polri ya, Kepolisian Republik Indonesia ada jalur prioritas khusus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, yang punya putra putri yang hafal Al-Quran minimal ya 10 juz, insya Allah kalau dites lulus ya betul lulus ada ya. Mau ngomong hafal 10 juz tapi nek sak juz sing hafal ya. Jadi kalau hafal 10 minimal ya, minimal 10 juz, kalau bisa 30 ya, itu pendaftaran Polri gratis ya, bukan bayar sama sekali ya, paling bukan bensin awam contoh dasar ya. Jadi sekarang ada prioritas untuk santri ya, minimal 10 juz. Kalau mau mendaftar, kalau mau mempersiapkan anak-anak jenengan, putra putri jenengan, aku pengen anakku jadi polisi, wes gak usah bingung. Silahkan bawa anak
yang ada unggulan tahfiz Quran. Monggo silakan dimanapun, ya. Entah itu di desa, di kota, ya. Monggo silakan. Yang penting nanti outputnya, ya, keluarnya anak kita, putra putri kita sudah menghafal Al-Quran. Oke, jadi kalau kali promosi, ya, anak saya juga saya masukkan tahfiz Quran. Ya, sekarang 5 juz, masih kelas 1 MTS. Oke, mudah-mudahan mawon mangke yoga lulus SMA bisa diterima jadi anggota Polri. Amin Allahumma amin. Saya juga berharap, saya juga berdoa Bapak Ibu bisa memasukkan anak-anaknya, putra-putrinya menjadi seorang anggota Polri ataupun PNS ataupun TNI. Insya Allah sudah ada. Sekarang program seperti itu sudah ada. Monggo silahkan kami menawarkan pada Bapak Ibu, jika punya putra-putri yang mondok, yang apalagi tahfiz Quran, silahkan hubungi kami, nanti akan kita arahkan. Ya, tapi paling tidak kesehatan juga merupakan prioritas. Ya, untuk sampai anaknya sakit-sakitan. Makanya kalau mau masukkan anaknya menjadi seorang anggota Polri, TNI ataupun pegawai negeri, ya otomatis kesehatannya dijaga. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang serba modern seperti sekarang ini. Yang katanya bahasa Inggrisnya zaman 4.0, ya, 4.0 nih loh. Oke, paham Bu? Oke. Ibu paham? 4.0 paham? Boleh paham? Oke, jangan cari di Google mawon. Kalau buatan usaha perangkat, tapi ya nih 4.0 atau ya yang namanya media apa? Sosial. Oke, panjenengan duwe dulur di Jakarta, panjenengan duwe dulur di Surabaya, panjenengan nggak usah sampai naik transportasi, naik kereta api, sampai naik pesawat, cukup sampai telepon, sampai video call, kita wonten wajahnya nang wonten. Wonten nggih. Nek wonten wajah berarti entek pulsane. Paketane telas nggih. Jadi zaman yang serba modern ini, mari kita selalu menjaga anak-anak kita, putra-putri kita, ya, untuk selalu selektif. Nggih. Jadi non sewu, nggih. Anak-anak kita yang masih bayi, anak-anak kita yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau sudah 2 tahun lah paling tidak, ya, tahun setengah sampai 2 tahun sudah bisa pegang HP. Betul? Betul ya? Karena bapak ibu aras-aras nyekel anaknya dikei HP, wis durina dhewe. Dina beneran? Nggih, betul. Soalnya ibu kula nggih ngoten. Jadi yang kecil lek meneng ya dikei HP. Tapi nun sewu, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus perhatikan, ya, tontonan yang bisa mendidik anak kita. Jadi jangan sampai tontonan jadi tuntunan dan tuntunan jadi tontonan. Betul? Oke, jenengan semerup sinetron ya, sinema elektronik, sing saniki lari-lari pacaran, lari neman pacaran, ya. Saniki lari-lari SMP, lek wonten tentang TV, sepeda gede, sepeda CBR, anake wong sugih. Napa wonten anake wong larat? Wonten ya. Jadi gaya yang hedonis, gaya yang kemewah-mewahan itu semestinya oleh Komisi Penyiaran Indonesia harus dihilangkan. Saya sangat tidak setuju anak-anak kita, anak didik kita, putra-putri kita ini dicekoki tontonan-tontonan seperti itu. Makanya kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga Nahdien harus bisa memfilter. Jangan sampai anak-anak
semayanan bisa di mana saja. Kalau zaman dulu wong tuane ngomong lek niat api disuruh ke rumah. Kalau sekarang enggak, anak-anak janjiannya nang jopo. Nggih. Don sewu, saya juga kemarin menangani ya anak yang berangkatnya pakai seragam tapi dia bawa salin, nggak ada apa-apa. Okay. Bawa apa? Salinan, bawa baju ganti. Okay. Orang tua tidak akan mungkin melihat atau mengikuti anak-anaknya sampai ke sekolah. Padahal banyak bersewu anak-anak kita, putra-putri kita yang melakukan hal seperti itu. Jadi pamitnya sekolah ya, padahal daring, nomor daring gitu. Yeah. Daring itu udah mau HP ini loh. Yeah. Jadi bangun sampai PTM tadi, pembatasan tetap pertemuan tatap muka. Jadi kemarin ada yang mabuk-mabukan, ya, bersewu, ya pergaulan bebas. Apakah kita menginginkan generasi yang seperti itu? Jawabannya gimana? Jawabannya tentu tidak. Ya, karena apa? Rasulullah SAW sudah memberikan amanah kepada kita sebagai umat Islam. Ya, apalagi beliau datang, beliau hadir adalah dalam rangka apa? Memperbaiki apa? Akhlak. Akhlakul karim ya. Jadi memperbaiki akhlak yang mulia. Jadi beliau diutus untuk memperbaiki akhlak. Mungkin semasa Nabi sebelum zaman Rasulullah SAW banyak sekali dari umat-umat sebelum zaman beliau yang melakukan pelanggaran-pelanggaran norma. Mungkin zaman waktu itu ada yang lesbi, kalau zaman sekarang ya masih ada. Makanya banyak sekali yang transgender di era-era milenial seperti ini. Kita juga tidak bisa membedakan. Non sewu, kalau di Taiwan atau di Thailand, ya, laki-laki bisa menyerupai wanita. Ya, apalagi dengan adanya sekarang micet. Tahu micet ya? Nama micet ya, Bu? Settingan pribadi, ya. Jadi lek pengen kenalan, lek pengen intens, lek pengen pribadi ngomongin, ya itu lewat micet. Apa? Jadi kalau WA jadi, tapi kalau micet ya itu sudah langsung ke sasaran. Maunya apa? Sewu, ya. Ini eranya era digital loh, masya Allah, sangat luar biasa sekali. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu mengingatkan. Bunsewu, mulai saya dinas di Malang, mulai dari anak TK sampai anak SMA dan perguruan tinggi, selalu saya masukkan itu. Karena apa? Bunsewu, orang tua gak akan ada waktu untuk minta seperti itu. Kalau ada permasalahan, kalau dipanggil oleh orang tuanya baru loh, kalau itu gini lah. Padahal anaknya di rumah itu baik-baik saja, gak ada masalah. Anaknya diem, dikandani manut, koyoke. Tapi kalau di luar kita tidak tahu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika itu perlu kita jaga. Tidak adanya anak didik kita, anak-anak kita, putra-putri kita pintar sundul langit, tapi tidak mempunyai akhlak. Betul? Ya. Kalau zaman dulu, kalau seorang santri atau seorang yang menimba ilmu, tawaduknya kepada para kiai, para ustaz, para ulama,
Masya Allah, sangat luar biasa. Tapi kalau zaman sekarang sudah lain, ya, jadi sudah terkikis. Wes sudah wonten-wonten saniki lare modele manut koyok lare zaman sien, santri zaman sien itu sudah lain. Apalagi di sekolah, Pak guru nih, Bu guru nih, Pak wani melakukan tindakan fisik dikarenakan apa? Wedi dilapor menang Pak polisi, ya. Bapak sama ibu di rumah untuk wadulan anaknya karena dia tidak mengerjakan tugas atau karena dia membolos diberikan hukuman, tapi dia cerita kepada bapak sama ibunya di rumah malah dibalik, ya. Jadi dua sudah mengerjakan, supaya tidak bolos, kemudian tiba-tiba diberi hukuman. Nah itulah kalau zaman dulu, ya, zaman panjenengan ikan sepuh-sepuh, saya kalau misalkan kita dihukum oleh bapak ibu guru di sekolah, kalau kita wadul sama orang tua, malah tambah kita yang dimarahi. Betul? Kalau zaman sekarang bapak ibu sing lurut, gimana kan? Bapak ibu sing lurut loh, anak ini boleh kepintar kayak gini, itu dari kebutuhan, ya. Tapi karena itu di satu sisi, jadi anaknya bercerita ya tidak fair. Menurut bapak ibu, saya juga adalah seorang pendidik, saya juga ngajar. Jadi saya paham persis. Makanya kalau ada orang tua yang datang ke sekolah, langsung saya menghadapi. Waktu zamannya saya di pesantren Nasruddin, silakan kalau dilihat di Google www.nasruddin.com, silakan. Saya pernah ngajar di situ, Ponpes Nasruddin, David Malang. Jadi saya yang menghadapi para bapak ibu yang segera tidak terima. Tapi tetap saya sampaikan kepada bapak ibu guru, jadi kalau kita melakukan tindakan, kalau kita melakukan hukuman, tetap terukur. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan. Saya saja selama beberapa hari di sini juga menangani permasalahan seperti itu. Jadi satu grup, ya, anak-anak sekolah itu mabuk-mabukan di hutan pinus, ya. Mungkin ada yang dengar, ya. Itu kemarin kita yang nangani. Jadi bapak ibunya dipanggil, ya kaget juga. Tiba-tiba dipanggil ada apa? Ya akhirnya disampaikan oleh guru BK, bimbingan konseling, dengan bekerja sama dengan kami untuk membina anak-anak tersebut. Makanya Bapak Ibu sekalian, kami mohon, mari jaga anak-anak kita, mari jaga anak didik kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan anak didik kita, anak-anak kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat itu nggak mesti kita harus jadi pegawai, tidak. Nggak mesti kita harus jadi tokoh, tidak. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tapi semata mencari ridho Allah, insya Allah berbekal pahala. Jadi kami tekankan kepada anak-anakku sekalian, ini pada remaja masjid, remaja pesona, cinta selawat Nabi, saya juga mengingatkan, jadi tetap pertahankan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Karena ini adalah bekal adik-adik nanti di era milenial, di era yang serba modern ini. Gak mungkin adik-adik akan tiba-tiba adik-adik jadi pintar kalau adik-adik ini tidak belajar. Belajar itu banyak hal, bisa melalui kegiatan, bisa dengan membaca, bisa dengan berguru menimba ilmu, bisa dengan sholawat. Ya, karena dengan sholawat insya Allah
adik-adik akan mendapatkan berkah. Betul? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore hari ini, kami tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Ya, Bang Sewu, Bapak Ibu sekalian, jadi COVID-19 ini masih ada. Kami mengharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu menerapkan 5M. Maka itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, betul pakai dulu. Intinya itu. Ya, Bang Sewu, untuk saat ini ya tingkat pasien tambah terus. Ya, terus ya, Bu. Betul ya. Jadi Bang Sewu ya, ini tadi di daerah Songgon ada 3 atau 4 titik, ya, yang sudah terkonfirmasi, ya. Bang Sewu, makanya kita harus selalu menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, jangan sampai kita menjadi korban. Mungkin pada bulan Juli, Agustus ya 2021 itu adalah besar-besarnya gelombang COVID. Sama Banyuwangi, Malang, koyok setiap hari, ya, yang meninggal terus. Betul. Maka dari itu, Bang Sewu ya, dari Pak Polisi bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa sering menegakkan protokol kesehatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada kegiatan kemana, setelah itu Bapak Ibu dicegat gitu ya, dicegat ya, tapi gak ditilang, dikei masker ya, tapi malah dikei dikesa leres ya wes, ikut tentunya ya. Bang Sewu, Bapak Ibu ya, mari kita selalu menaati aturan ya, jangan sampai gelombang lagi. Saya kemarin balik ke sini, ke Banyuwangi udah seneng. Banyuwangi kayak bebas. Ya banyak orang yang nggak pakai, berarti sehat kabeh. Tapi setelah itu, sekarang ini, ya, Bang Sewu, silakan jangan cek di data desa masing-masing. Ya, silakan. Kalau tidak percaya, silakan dicek. Ya, jadi Bang Sewu, ya. Jadi ada yang namanya varian baru yang namanya apa? Omicron. Ya 2000 gitu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian ya, jangan sampai lengah. Jangan sampai kita tidak waspada kemana-mana ya, kemana-mana tolong kami mengingatkan untuk selalu memakai masker. Dan tidak kalah juga, sebelum kegiatan panjenengan makan dulu ya, cilok gue ya, jenengan aktivitas burung mangan lemes ditekai dari botol, tapi pada mari mobil. Mudah-mudahan anak didik kita ini adalah menjadi generasi yang beriman dan bertakwa. Apakah artinya iman? Tahu jenengan? Iman itu tahu? Iman apa artinya adik-adik? Iman itu percaya. Percaya apa? Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah saja.
percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Terus Yowes itulah ya. Yowes itu iman artinya itu ya, artinya percaya. Panjenengan percaya adanya Gusti Allah. Bagaimana cara sampai membuktikan? Hah? Salah satunya ini percaya. Bisa dipegang? Bisa dilihat? Bisa komunikasi? Bagaimana cara kita komunikasi kepada Allah? Melalui sholat. Selain itu apa lagi? Berdoa, berzikir. Terus apa lagi? Ya, wes akeh idenya ya. Jadi ibadah yang kita lakukan semata-mata mencari Allah. Ojo golek surga itu. Ya. Kalau jenengan mencari surga ibaratnya gini. Anak kecil mau belajar berjalan. Bapaknya atau ibunya akan memberikan hadiah. Nak, kalau kamu bisa mencapai permen ini, bisa membawa kue ini, silakan ini tak kasih, ya. Tapi sejatinya bapak ibu kita inginnya kita itu dapat hadiah atau bisa berjalan, bisa berjalan. Nah, makanya itulah. Jadi jangan sampai non sewu, ya. Jangan hanya kita terpaku dengan syariat saja, ya. Jadi semata-mata kita ibadah itu untuk mencari ridho Allah. Ojo boleh surga, ojo boleh pahala, wes. Ya. Bapak Ibu, halo. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah. Anak TK. Nggih, kersane semangat, nggih. Mangga lek jenengan nguwasaken kula mantuk apa terpesona ali kali mawon nggih. Terpesona, nggih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah itu bermacam-macam, nggih. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual. Ritual itu apa? Gini ki wau. Sholat, zakat, poso, itu ritual. Okay. Sejatinya apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Tapi semata-mata mencari ridho Allah. Tapi dengan apa yang sampai yang lakukan tidak semata mencari ridho Allah, berarti apa? Nuruti karepe apa? Karepe dewek, karepe nafsu. Ya. Jadi monggo, mari kita selalu berbuat baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un nas. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Misalkan panjenengan tahu di jalan ini ada paku, di jalan ini ada batu, jenengan jarakan apa jenengan pindah? Jenengan pindah. Jenengan niatannya apa? Cek dilem? Apa cek niat ibadah? Iya, benar. Alhamdulillah. Berarti jenengan wes paham, ya. Jadi niatannya ibadah seperti itu. Jadi jenengan betul usah kok jaluk dilem. Waktu apik wong iku njoko apa jenenge watu njoko paku di embong ya. Tidak usah seperti itu. Kalau kita ya semata-mata mencari ridha Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan itu adalah niat semata mencari ridha Allah. Dan Allah itu tahu, wis ono. Jadi jenengan wis gak usah ngomong, wis ono catatan ya. Nggih? Betul? Nggih. Jenengan Bupati Mas jam itu lapo, jam 8 lapo, jam 9 lapo, jam 10 lapo, jam 12 lapo. Nggih, niku pun wonten catatane. Nggih, nun sewu ya. Apalagi ibu-ibu boten usah gibah.
Ngertos tiba rasani tonggo ya, itu penyakit yang mulai dulu yang belum bisa dihilangkan. Hobinya ibu-ibu sebenarnya ya. Bapak niku langsung mawon kesuwen. Ya. Kalau ibu-ibu niku lek gak ngrasani gak enak. Ya. Wonten niku. Mari kita hilangkan budaya-budaya yang seperti itu. Karena apa? Belum tentu orang yang kita rasani, orang yang kita omongkan lebih jelek dari kita. Betul? Nggih. Wes bae iku dhek iku elek di mata orang wes biarno ya. Nggih, boten usah diurus. Kalau bisa mengingatkan dengan cara yang baik, ojo ngawur. Engko malah napa? Malah tukaran ya. Duduk jadi RT, duduk jadi RW, ya ngandani sak penake dhewe. Nggih napa? Nggih. Kebanyakan yang seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil itu bisa menjadi masalah. Ada juga kemarin ada kasus Don Sewu. Jadi emang ya namanya anak-anak muda itu kadang ya juga ada yang angel. Jadi kemarin itu ada anak ngejreng-ngejreng ya. Setelah itu bapak ya orang tua ini negur dengan cara yang nggak benar. Ya, jadi main tangan lek ngandani dengan cara halus atau melalui ketua RT setempat, tolong kandana nopo daripada salah paham. Oke. Kalau RT jabatan strukturalnya pasti garai rukun karena sudah merupakan suatu jabatan walaupun jabatan terendah, tapi kita harus menghargai beliau. Ya, ada kasus seperti itu. Ya, untung ya yang menjadi korban itu memaafkan. Jadi tidak sampai diproses hukum. Eman Bapak Ibu ya. Kadang wis ana ning jero penjara ya, rasane sego goreng gak enak. Rasane sate gak enak. Betul napa betul? Nggih. Nggih. Jenengan digawakno panganan sing enak ya, panganan favorit jenengan. Kalau sudah jenengan itu dibatasi, terus katanya lungo nanti gak iso, ya katanya bal-balan gak iso, katanya ngerasani tonggo gak iso. Tapi golek rujak sudah itu buatan sakit, gue susah ya. Terus sewu. Lek wong lanang mungkin pengen ambil bojone gak iso, repot Mas ya. Nggih. Makanya itu kita harus menjaga diri, kita harus pandai-pandai bersabar. Wis wong ngomong apa ae, wong ngilokno apa ae, sing penting kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lek ono ya wong ngedumel, ono wong ngrasani sampean, wong lek wis kesel mandeg dhewek. Nggih. Leres. Nggih. Wis jarno, mau ngomong apapun ya, mau ngomong bagaimanapun silakan ya. Wis jarno wis karep-karepe. Yang penting kita selalu memperbaiki diri. Kita selalu muhasabah apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mari kita sama-sama memperbaiki Bapak Ibu. Namanya manusia, itu tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu tempatnya apa? Salah dan lupa. Akeh salahnya apa akeh laline nggih? Bek pariwakeh salah bek lali wis komplit menungso niku nggih. Kadang awake dhewe keliru didik ya niku wau wis gak trimo. Wis kadang iki harga diri nggih. Ya, betul. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi ego sentralnya yang bermain. Wis dilokno titik wis gak terima. Contohkan, aduh lari-lari iki contohkannya paling pacaran ya. Jadi pacarnya direbut sopo ya, marono ngedrop ya, ngedrop koncone. Ayo pacarku direbut gitu.
Pacaran itu boleh apa nih, Adik? Nah, enggak. Apa ada pacaran syar'i? Ada. Pacaran syar'i ada enggak? Caranya? Ada. Nah, enggak ada. Adanya apa? Ada. Yang ada itu ta'aruf, ya. Ta'aruf itu apa? Iya. Kenalan mawon, kenalan untuk pacaran, kenalan mawon bukan barang-barang, ya. Soalnya apa? Kalau sudah pacaran merasa istriku, ala-ala ini wes ono mawon, ya. Nyebutnya papi, mami, api. Subhanallah, ya. Jadi zaman-zaman ngeten iki wonten mawon lakune manungsa niku. Ya bener. Ya, makanya itu kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam yang menjadi tauladan kita niku kita. Yang menjadi tauladan kita itu siapa, Bapak Ibu? Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul? Ya, tiada yang menandingi beliau. Jadi mari kita contoh akhlak mulia dari beliau. Semua aturan, semua tuntunan itu sudah diajarkan. Tinggal kita mau mempelajari, tinggal kita mau mempraktekkan apa tidak. Kok kadang yang namanya manusia itu ngomong kadang kebablasan. Itu Nabi Muhammad. Ya, awake dhewe kan manusia biasa gitu ya. Betul? Betul. Ya. Makanya kita belajar terus awake dhewe itu Nabi Muhammad karepe dhewe. Gimana betul? Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari pada kesempatan hari ini dalam rangka santunan yatim piatu dan duafa Sohibul Aitam ini, mudah-mudahan para donatur, para penyumbang, para bapak ibu, orang tua asuh selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran rezeki, selalu diberikan keselamatan, selalu dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang namanya anak yatim itu patut kita santuni? Kenapa? Manfaatnya apa? Kenapa? Apa manfaatnya apa? Banyak. Ya, mendapat barokah. Ya, mendapatkan barokah. Terus yang namanya kebutuhan bisa meringankan, ya. Tentu anak yatim si bapak eka ono, ya, anak yatim piatu si bapak ibu ono, ya, piatu si ibu eka ono, ya, wajib kita santuni. Wajib disantuni sampai umur berapa? Sampai balik. Balik itu umur pinten? 15. Atau kalau dewasa lek wis 17 tahun ya sudah bisa mandiri, ya monggo. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada rezeki mau memberikan masih sampai kuliah ya bukan masalah. Ya, itu nafsi-nafsi terserah dari pribadi manusianya. Coba ngerti dengan gak ada tanduran dan ya balasan itu balik tang jenengan, ya siapa yang tahu, betul? Ya, itu manfaatnya. Karena apa? Di dalam hadis ya Nabi Muhammad itu ngendikan, Nabi Muhammad itu ngomong, jangan boleh ngomong. Ya. Pokok tiang-tiang ya, sing nyantuni anak yatim niku kali Nabi Muhammad niku seperti apa? Kedekatannya. Jari telunjuk dan jari tengah. Tengah-tengah niki ya. Orang cedek kaya kula kali abang. Ya, kali Pak Haji niki cedek, Bos. Jadi karena dekatnya, karena cintanya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang
menyantuni anak yatim. Niku ketika Nabi Muhammad. Ya. Jadi bersyukurlah, berbahagialah, jangan berbangga, enggak usah berbangga. Nanti malah kita apa? Ria, ya. Alhamdulillah. Lek saged jenengan buatan seremonial seperti ini, tapi setiap hari apa seminggu sekali sampai ngekei. Gimana betul? Nonsewu ya. Kadang manusia ya itu pengen dinobakan disanjung film ya buat dermawan wong ibu rek ampun pengen kandel dibalas dibuka sewa sewa maaf loh ya oh di sini 1 sewuan ya yang sewuan juga apa kok mampunya itu ya Bapak Ibu sekalian pun menit ini kurang diparingi waktu berapa menit? Itu rasa sehat? Oh ya sama saja bukan? Waduh, Masya Allah ini berkah. Katanya pembawa acara tadi Anton S. Anyuk pulang. Tadi sudah saya sampaikan kalau S ini selalu menyejukkan ya. Orangnya bisa manis ya, sering ditunggu-tunggu ya, kayak sepur ya. Sepur warnanya apa tadi ini? Karena sepur Jepang ya nih gitu. Warnanya abu-abu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan santunan yatim piatu dan duafa di Majelis Sohibul Aitam ini, mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan para donatur, para pengurus, para takmir, seluruh donatur, adik-adik kita yang tergabung dalam Majelis Sohibul Aitam selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, cekap semanten dan sudah diwarnai oleh panitia karena sudah waktunya habis. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya atau nanti kalau saya diundang lagi. Saya betul diundang ya, betul pergi. Ya. Amin, amin deh. Monggo, monggo. Saya terima kasih kepada pengundang Ibu Bin Isri yang sudah memberikan oleh-oleh yang luar biasa untuk kami. Saya merasa tersanjung ya, tersanjung satu nomor 2 nih. Jadi saya terima kasih sambutan yang luar biasa oleh panitia dan seluruh rekan-rekan remaja masjid ya, bangga-bangga NU ya, saya juga aktivis NU ya, NU itu lain mulai ini karena NU apa-apa mulai mbak saya itu pengurus RW 2 bapak ya asli saya kayaknya sudah perkenalan saya Bu. Hah? Belum, berarti kurang update berarti. Asal saya Desa Padang, Kecamatan Sumonjuru. Kalau saya tinggal di Dusun Wiyayu Barat, RT 2 RW 1 Desa Bewang. Oke, insya Allah Pak Guru ini sebar. Oke. Ya insya Allah banyak yang tahu dengan saya. Saya juga ketemu liting saya SMA di sini ada kakak liting malah, bukan liting saya. Saya kakak liting saya. Ada SMA. Dulu saya sekolahnya di SMA Negeri 2 Genteng, yang sekarang jadi SMA Taruna Bayangkara. SMA ini polisi di Hutan Genteng Pandan ini. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau memang kurang tausiahnya ya, bukan tausiah lagi, sharing mawon ya. Silakan undang. Gratis pun ya. Saya malah senang seperti ini ya. Ngapunten Bapak Ibu ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.